Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa dalam renungan harian Embun Pagi. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk selalu semakin dekat dengan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Kolose 3 ayat 13. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Akon sobar dohamu maradok kondongan, jala marsimaapan muda adong nasotabo pakilelaan natudonganna. Madung diampuni Tuhan hamu, jadi hamu pe akon marsiampunan do sama hamu." Dalam bahasa Indonesia, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, seberapa besarkah dosa yang diampuni Tuhan bagi kehidupan kita? Apakah kita menyadari bahwa dosa yang kita perbuat itu kecil? Atau kita juga menyadari bahwa dosa yang kita perbuat itu besar? Sesungguhnya dosa yang kita perbuat mendatangkan kepada kebinasaan untuk selama-lamanya. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh manusia agar terbebas daripada hukum dosa itu atau hukuman dosa itu. Ada yang melalui amal perbuatan baik, kemudian ada yang melalui ibadah, ada melalui sebuah ritual-ritual yang dilakukan, namun semuanya tidak bisa untuk menghapuskan dosa. Kemudian Allah melihat hal ini, memberikan empatinya, hatinya kepada manusia, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal. Dikatakan anaknya yang tunggal karena hanya itulah anak Allah, dan diberikanlah untuk menjadi menyelesaikan seteru antara manusia dengan Allah. Dengan diberikannya anaknya yang tunggal itu, selesailah persoalan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus, sehingga manusia menjadi dikuduskan, diampuni dosanya, dan beroleh keselamatan. Itulah besarnya, sehingga dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah itu begitu besar untuk mengampuni kita di dalam kesalahan dan keterbatasan kita. Kasih Allah itu luar biasa yang Dia berikan agar seteru antara manusia dengan Allah bisa terselesaikan. Dengan demikian, keselamatan yang kita peroleh harus kita sadari berdasarkan pengampunan Allah. Itulah dasarnya kita untuk memiliki kesabaran dan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Kalau kita menghayati betapa dahsyatnya kemarahan Allah kepada kita, dan kita menghayati bagaimana orang melakukan kekurang-baikan, ketidaknyamanan terhadap diri kita, maka pada saat itu kita akan sabar. Karena apa? Karena Allah jauh lebih sabar kepada kita di dalam keberdosaan kita. Kemudian karena Allah sudah menjadi mengorbankan dirinya demi terselesaikannya seteru kita dengannya. Demikian halnya orang-orang percaya ketika dalam tindakan praktis dia berupaya memahami, mengampuni, dan melupakan apa yang kurang baik yang diperbuat orang lain kepadanya, dan dia menjadi hidup untuk berdamai dengan orang yang menyakitinya. Memang itu adalah tindakan yang sulit tanpa didasarkan kepada kesadaran bahwa kita terlebih dahulu diampuni. Coba kita bayangkan, seandainya ada seseorang berhutang sekitar 20.000 kepada kita, kemudian kita berhutang 2 juta kepada orang lain, yang 2 juta orang sudah ampuni dan hapuskan, dianggap tidak ada. Apakah kita apabila ada orang yang berhutang 20.000 akan menuntutnya? Mungkin kita akan berpikir beberapa kali untuk melakukannya. Demikian halnya pengampunan dosa yang dilakukan Allah. Sudah begitu besar, begitu dahsyat,
sehingga kita tidak layak untuk menaruh dendam dan menaruh ketidaksabaran dalam hati kita. Oleh karena itu saudara, biarlah kita sebagai orang yang pemaaf, orang yang sabar di dalam kehidupan kita, sehingga pengampunan yang daripada Kristus Yesus terpancar di dalam pengampunan-pengampunan yang kita perbuat. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau mengingatkan kami untuk menjadi orang yang mengampuni. Jadikan kami seturut kehendak-Mu, orang yang sabar, orang yang mengampuni. Biarlah setiap kami merasakan pengampunan daripada Kristus Yesus, mengimani dan menghayatinya, sehingga kami mudah untuk mengampuni orang lain. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus